warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'du. Hari pertama di bulan puasa ini, seperti janji saya akan membacakan dan mensyarah kitab Nihayatul Alam. Sudah ada syarahnya dari Dr. Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Arifi. Sebagai pembukaan, saya menyampaikan beberapa hal yang ditulis oleh beliau, di antaranya qawaidu litanzili nususi asyratis sa'ah 'alal waqi'. Ada beberapa kaidah untuk mendudukkan nas-nas yang berisi tanda-tanda kiamat pada kenyataan. Jadi ketika terjadi sesuatu, kita tidak langsung sembarangan, "Oh, ini tanda kiamat." Tidak. Kaidah yang pertama diantaranya adalah kita tidak dituntut untuk mendudukkan hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat kepada kenyataan. Maksudnya memaksakan diri. Itu kaidah yang sangat penting sekali. Jadi jangan sedikit-sedikit ada masalah langsung, "Wah, ini tanda kiamat, tanda begini." Contohnya seperti ada suara dentuman semuanya, langsung ini tanda kiamat. Seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di Jawa Barat. Yang kedua, di sini ada beberapa contoh dari beliau, tapi tidak saya baca aja. Oh, ini ada contohnya juga di antaranya. Tapi betul ada yang terjadi memang. Ulama mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi dan sudah menjadi umum, dan ulama mengatakan ini betul terjadi dan jelas sudah, maka bisa saja hal itu dikaitkan dengan hadis tentang tanda kiamat. Contohnya, ini di sini ada hadis riwayat Imam Muslim dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Apa kata Asma ketika anaknya yang terbunuh yang bernama Abdullah ibn Zubair yang diserang oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Dia berkata, Asma bintu Abi Bakar langsung di hadapan Abu Bakar, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, "Ama inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna fi Saqifin kadzaban wa mubiran." Ingat bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada kita, kata Asma bintu Abi Bakar, bahwasanya di Saqif, maksudnya di Bani Saqif, Taif, kadzaban, ada orang pendusta, wa mubiran, dan orang pembunuh. Fa ammal kadzabu, ini sabda Rasulullah sebelum diucapkan Rasulullah semasa hidup beliau, dan terjadinya ketika pada pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Fa ammal kadzabu fara'ainahu, adapun yang dusta itu kami sudah melihatnya. Wa ammal mubiru fala ikhaluka illa iya, aku tidak mengira kecuali, ini kata Rasulullah, kecuali engkau. Maksudnya dia itu ditunjuk kepada siapa? Ada keterangan dari An-Nawawi nanti, yakni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Faqama anha wa lam yurajiha, pergi terus Asma bintu Bakar dari Hajjaj bin Yusuf, kemudian Hajjaj bin Yusuf tidak berkata apa-apa. Al-Imam An-Nawawi menampilkan hadis ini, menerangkan di sini, wa qauluha fil kadzaban itu fara'ainahu, siapa namanya itu? Yaitu Al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid As-Saqafi, dari Bani Saqif juga, dari Bani Saqif. Itu pendusta yang mengaku bahwasanya malaikat Jibril turun kepada dia. Dia salah satu juga yang mengaku sebagai nabi karena diturunkan wahyu kepadanya. Qala An-Nawawi wattafaqul ulama ala anna al-murad bil kadzdzab huna al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid. Itu sepakat ulama, kata Imam Nawawi, yang pendusta itu adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa bil mubiri, yang disebut dengan mubiron, anna fi Saqifin kadzaban wa mubiron, yaitu qattal, pembunuh,
Al-Hajjaj ibnu Yusuf, dia juga Ats-Tsaqafi dari Bani Saqif yang pindah ke Kufah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kira Nawawi. Baik. Kemudian di antaranya juga ada riwayat ini yang sudah pernah terjadi. Anna Rasul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u laha a'naqul ibli bi Basra. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai keluar api dari negeri Hijaz. Tudhi'u laha a'naqul ibil bi Basra, sampai terangnya itu, sinar api itu sampai ke a'naqul ibil, menerangi leher-leher unta di Basra, yaitu yang ada di Irak, Syam, dari Syam. Dan betul kata ulama bahwasanya api ini betul-betul keluar dari negeri Hijaz selama 3 bulan berturut-turut, terus terang api yang itu. Wa kana nisaul Madinah yaghzilna ala dhawiha, sampai-sampai wanita-wanita di Madinah itu ketika merajut kain, menenun, itu cahaya itu dari cahaya api itu. Abu Usyamah menceritakan kisah ini, yaitu pada malam Rebu terjadinya itu 654 Hijriah. Di Madinah terjadi suara gemuruh yang hebat, terjadi gempa dan bumi goncang, tembok-tembok semua banyak yang berjatuhan ketika itu. Ba'da sa'atan ba'da sa'ah, setiap saat datang berikutnya, sa'ah ba'da sa'ah, ila yaumil jum'ah minasy-syahril madhkur, sampai hari Jumat berikutnya. Kemudian summa dhaharat narun 'azimatun fil harrah qaribah min Bani Quraidah. Dan di sana posisi api itu yang besar dekat dengan Bani Quraidah di Madinah. Nubsiruha min durina, kami melihat dengan mata kepala kita dari rumah-rumah kita, min dakhil Madinah, yang ada di dalam kota Madinah. Wa ka'annaha indana narun 'azimah, api yang besar, salat audiyatun bin nar, beberapa parit-parit itu dialiri api, ila wadi Syadha masilil ma, sampai di wadi namanya Syadha di Madinah yang dijalani oleh air. Wa hiya tarmi bi syararin kal qasr, api tersebut menyemprotkan percik-percik api yang besar seperti istana. Coba bayangkan perciknya aja seperti itu. Nah, kemudian kaidah yang kedua, tidak menjadi syarat hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, yang disampaikan oleh beliau, wahyu tentang tanda-tanda kiamat, bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Bisa saja masih lama dan itu tanda-tanda kiamat yang besar, atau bisa saja sudah terjadi sebelumnya seperti tadi itu. Kemudian beliau mengatakan kita harus berhati-hati, jangan sampai terjadi apa-apa langsung dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat, apalagi dipastikan, itu tidak boleh. Makanya terus beliau mengatakan di sini, kiamat itu asyratus sa'ah bisa dibagi menjadi 2 bagian. Jadi kismaini. Qala rahimahullahu ta'ala, masih hidup beliau ini, Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi, masih hidup, dan dia orang Saudi Arabia asli. Beliau berkata bahwasanya tanda-tanda kiamat itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal yaitu al-amarat as-sughra, tanda kiamat yang kecil, dan yang kedua al-qismani al-amarat al-kubra. Lah yang kecil itu ada 2 macam.
Yang pertama, jadi al-amarat, al-alamat as-sura li asyrati lisa'ah, yaitu yang bagian yang pertama yaitu al-amarat al-ba'idah, sudah lama terjadi, termasuk al-alamat as-sura. Termasuk diantaranya yaitu diutusnya Rasulullah. Jadi diutusnya Rasulullah termasuk tanda kiamat yang kecil. Berarti sudah 1400 lebih tahun yang lalu. Rasulullah bersabda dalam satu hadis sahih, bu'istu ana was-sa'ata kahataini. Aku diutus dan aku antara kiamat seperti ini, dan memberi isyarat dengan ini ya. Jadi diutusnya Rasulullah termasuk tanda kiamat yang kecil. Bagian yang kedua dari tanda kiamat kecil adalah yaitu al-amarat al-mutawassithah, yang pertengahan. Lah ini yang bisa terjadi sekarang. Terus bisa bertambah terus. Nah, diantaranya beliau memberi isyarat seperti antalidal amatu rabbataha, kalau ada budak wanita melahirkan tuannya. Nah, kemudian diantaranya yaitu orang miskin jadi kaya raya dan membangun, penggembala kambing jadi kaya raya dan membangun bangunan yang menjulang. Kemudian keluarnya dajjalin salasina yad'una nubuwah, itu sudah ada pada zaman Rasulullah, sesudah Rasulullah ada orang-orangnya, sampai sekarang masih akan ada orang-orang yang mengaku nabi, termasuk Liaiden yang sudah mati itu, bengkas sudah Leiden, yang ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril. Nah, Liaiden itu perempuan. Dan terus sampai matinya masih dalam keadaan tidak bertaubat. Kemudian al-amarat, nah yang kedua, yang kubro, nah inilah yang paling akhir, dan itu ada dalam satu hadis atau hadis lainnya itu beruntun, maksudnya sampai dikumpulkan ulama menjadi 10 tanda-tanda kiamat besar, ada 10 ya. Wa hiya allati ta'qubuha as-sa'atu idza dhaharat wa hiya asyru alamatin walam yadhar minha syai'un. Belum yang 10 ini. Ada gelap gulita di mana tahu tiba-tiba ini sudah dukhon nih. Belum, masih jauh dukhon masih. Karena ada gelap, awan gelap, ini dukhon. Termasuk juga tanda yang mutawassithah, yang langsung salah seorang dai memastikan kalau terjadi pertikaian antara 3 kekuasaan, langsung dia memastikan Raja Salman, putranya Muhammad bin Salman, dan saudaranya siapa itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh memastikan, tidak boleh ya. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, ittala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakar. Datang Rasulullah kepada kita dan kita itu sedang berbincang-bincang sesama sahabat. Faqala ma tadzakaruna, apa yang kalian perbincangkan? Qalu nadhkurus sa'ah, kami mengingat Rasulullah berbincang-bincang tentang hari kiamat. Qala innaha lan taqumah, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan bangkit hatta taro qablaha asyra ayatin, sampai kalian melihat sebelum terjadi kiamat yang betul-betul hancur, yaitu 10 tanda. Fadzakara, yang pertama ad-dukhan, nanti diterangkan, yaitu awan tebal, gelap, hitam. Yang kedua ad-dajjal. Dajjal tidak ada sekarang. Dajjal dulu ada yang mengatakan Dajjal itu isi fulan yang ada di Iran, tidak ada itu. Yang ketiga ad-dabbah, binatang besar yang berbicara, bahwasanya orang-orang sudah tidak beriman lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat wa tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari maghribiha, tempat terbenamnya, dari posisi barat. Dan ketika itu sudah tidak taubat lagi, ditutup pintu taubat hatta tatlu'us syamsu min maghribiha. Kemudian yang kelima nuzulu Isa,
ibni Maryam alaihissalam, turunnya Nabi Isa, dan beliau inilah yang akan membunuh Dajjal dengan tangan beliau. Yang keenam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, sekarang ada Ya'juj Ma'juj yang ditutup oleh Dzulqarnain itu di antara Bainal Jabalain, tapi sampai sekarang masih belum misterius, dan mereka akan keluar. Ceritanya itu panjang sekali, dan Masya Allah Ya'juj Ma'juj kalau sudah keluar. Kemudian ditambah lagi, nah, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ini namanya khusuf. Wa salasatu khusufin, terjadi gempa bumi. Khusufun fil masyriq, wilayah bagian timur, wa khusufun bil maghrib, di belahan dunia bagian barat. Itu yang ke-8. Yang ke-9, wa khasfun bi jaziratil Arab, itu yang di tengah. Jadi wilayah timur, wilayah barat, dan khasfun bi jaziratil Arab, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10, dan ini sudah akhir menuju kepada mahsyar orang-orang ketika itu, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman, yaitu api yang keluar dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia yang hidup ketika itu ke mana? Ke padang mahsyar. Ke padang mahsyar. Lah, baru setelah itu, terus setelah terjadi kiamat baru ada kebangkitan. Setelah itu, nah, ada kebangkitan. Ini hadis yang saya baca barusan itu hadis sahih, rawahu al-Imam Muslim dari Hudzaifah ibnu Usaid. Sampai di sini dulu sebagai mukadimah ya ikhwani pada sore hari ini. Insyaallah mulai besok kita akan membaca hadis-hadis dari al-alamat as-sughra, yaitu tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat, tanda-tandanya terjadi kiamat, al-alamat as-sughra insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.